Shalom saudaraku, apakah Anda sudah membaca firman Tuhan pagi ini? Bagi yang belum, mari bersama kita membaca firman Tuhan. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kesempatan yang Tuhan berikan pagi ini bagi kami, untuk boleh kami datang lagi di hadapan-Mu untuk memuliakan nama-Mu dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pagi ini. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita baca pagi ini saudaraku, terambil dari kitab Kolose 3 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Saudaraku, hari ini Tuhan memberikan firman yang boleh kita renungkan, yakni sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah, jadi memang kesabaran ini sangat dituntut kepada manusia, karena kalau tidak sabar saudaraku, selalu terjadi perselisihan, pertengkaran, kerusuhan, kekacauan. Nah, jadi Tuhan ingatkan hari ini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah, dalam hal apapun kita harus sabar supaya tidak terjadi kekacauan atau keributan. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Nah, jadi mengampuni ini juga saudaraku adalah pekerjaan yang sangat sulit bagi manusia. Kenapa? Karena ketika dia disakiti orang, bagaimana untuk membalaskan, manusia selalu berusaha untuk membalaskan mereka apa yang dilakukan orang kepadanya karena dia tersakiti. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan, ampunilah seorang akan yang lain. Nah, ada orang yang mengatakan begini, sudahlah, saya sudah mengampuninya. Tapi ternyata dia tidak mau berjumpa dengan orang itu lagi. Jadi hal itu sebenarnya belum sempurna saudaraku. Mengampuni itu harus dari hati yang paling dalam. Jadi ketika kita mengampuni seseorang, kita berani menyapa mereka, berani kita bertemu muka dengan muka. Tetapi kalau kita tidak mau berjumpa dengan mereka, itu artinya kita hanya mau melupakan saja. Artinya kita belum mengampuni sepenuh hati. Nah, ini memang sulit bagi manusia untuk mengampuni saudaraku. Tetapi Tuhan ingatkan hari ini, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam. Jadi kalau dendam ini sebenarnya saudaraku sangat berbahaya, karena firman Tuhan mengatakan kalau kita membenci saudara kita, kita disetarakan dengan seorang pembunuh manusia. Jadi kalau seorang pendendam tentunya tidak akan damai di dalam hidupnya. Dia akan selalu membenci saudaranya. Jadi dia tidak mengampuni saudaraku. Nah, hari ini kita dituntut, ada contoh yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita, yakni sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, kalau Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, Dia rela mati, disalibkan, dan darahnya tercurah untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, mengapa kita tidak mau mengampuni saudara kita? Tentunya hari ini, mari bagi yang belum mengampuni saudaranya, yang masih ada dendam pada saudaranya,
Mari saudaraku ampuni supaya dosa kita pun diampuni oleh Tuhan, karena Tuhan sudah memberi contoh bagi kita. Firman Tuhan mengingatkan bagi kita, ampunilah karena seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, seterusnya, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Nah, memang ini dia, karena Allah itu adalah kasih. Jadi kalau sudah kasih yang kita pergunakan, saudaraku, kita akan mengasihi saudara kita walaupun tadi dia membuat kita kecewa, yang membuat kita marah, yang membuat kita tersakiti. Tetapi kalau kita kenakan kasih dalam diri kita setiap hari, maka ini adalah sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tentunya kita akan sanggup mengampuni saudara kita kalau ada kasih di dalam hidup kita, karena Tuhan itu adalah kasih. Berarti kalau ada Tuhan di dalam hati kita, tentunya kita mau mengampuni, karena Tuhan sendiri sudah memberi contoh bagi kita, telah terlebih dahulu mengampuni segala dosa-dosa kita, sehingga kita pun pasti mau mengampuni saudara kita, karena kasih tadi adalah sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan hidup kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk boleh kami mengampuni saudara kami kalau ada yang melakukan yang tidak baik di dalam kehidupan kami, yang membuat kami kecewa, yang membuat kami tersakiti. Tapi firman-Mu mengingatkan kami hari ini untuk boleh kami mengampuni Bapa, karena Engkau adalah Allah yang kasih. Engkau telah terlebih dahulu mengampuni segala dosa-dosa kami. Demikian juga kami pun harus melakukannya Tuhan, karena itulah yang sudah Tuhan contohkan bagi kehidupan kami. Biarlah kami juga mengasihi saudara kami. Kami mau mengampuni mereka Bapa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.